Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan Ari Krisma. Pada video kali ini akan dibahas mengenai topik dispepsia. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai GERD. GERD dan dispepsia merupakan masalah gangguan pencernaan yang seringkali memiliki gejala yang sama, tetapi penyebabnya berbeda loh. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video ini. GERD adalah gangguan sistem pencernaan yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Ini bisa terjadi karena melemahnya otot yang membatasi lambung dan juga kerongkongan. Sementara dispepsia ini merupakan suatu sindrom atau sekumpulan gejala gangguan kesehatan yang terjadi di sistem pencernaan, dan penyebabnya pun bervariasi. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas satu-satu. Masih belum diketahui secara pasti apa penyebab dari dispepsia, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena dispepsia, seperti stres atau depresi, gangguan kecemasan, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, infeksi bakteri Helicobacter pylori pada saluran pencernaan, pola makan yang tidak baik seperti makan yang tidak teratur, berlemak, makan makanan yang pedas, efek samping dari penggunaan obat-obat tertentu seperti NSAID, kortikosteroid ataupun antibiotik, dan juga bisa disebabkan karena risiko dari obesitas sendiri. Yuk kenali gejala dari dispepsia seperti perut kembung, sensasi seperti terbakar pada ulu hati, mual dan muntah, mudah merasa kenyang, mudah bersendawa, dan rasa pahit atau asam di mulut. Yuk kita bahas mengenai penanganan dari dispepsia. Obat-obat yang dapat digunakan untuk dispepsia misalnya ada antasida untuk menetralkan asam lambung dan meredakan gejala dari perut kembung, perih, dan juga penuh seperti Proma, antasidadun, milanta, dan lain sebagainya. Yang kedua ada H2 blocker untuk mengurangi produksi dari asam lambung misalnya seperti ranitidin. Dan yang ketiga ada PPI, itu juga dapat menurunkan produksi dari asam lambung, contohnya seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Kemudian obat yang digunakan untuk eradikasi dari Helicobacter pylori seperti menggunakan antibiotik, dan ini harus dengan resep dokter ya. Selain obat-obatan, hal yang dapat dilakukan untuk penanganan dari dispepsia seperti perubahan gaya hidup dengan mengkonsumsi makanan secara teratur, hindari makan yang cepat, hindari makan makanan yang berlemak, pedas, ataupun minum minuman yang berkarbonasi. Selain itu, dapat juga hindari alkohol dan juga merokok karena dapat merangsang peningkatan produksi dari asam lambung. Kelola stres dengan melakukan relaksasi seperti yoga ataupun berolahraga, dan hindari makan pada malam hari mendekati waktu tidur seperti 2 atau 3 jam sebelum tidur. Akhir kata, say with love, do with your heart.